warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Warti Susilo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apakah kalian sudah tahu mengapa Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia? Kalau belum, yuk kita simak. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang letak negara Indonesia, luas negara Indonesia, dan batas-batas negara Indonesia. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, yuk kita kenali keunikan dari negara Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan dengan luas wilayah lautan yang mencapai hampir 2 kali wilayah daratannya. Indonesia yang terletak di wilayah Asia Tenggara memiliki 13.487 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 pulau diantaranya tidak berpenghuni. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Untuk lebih memahami kondisi geografis Indonesia, tentunya kita akan mempelajari tentang hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu letak fisiografis dan letak sosiografis. Nah, sekarang kita masuk pada materi tentang letak negara Indonesia. Yang pertama, letak fisiografis. Letak fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya. Contoh, segi garis lintang dan garis bujur, posisi dengan daerah lain, batuan yang ada di dalam bumi, relief permukaan bumi, serta ada kaitannya dengan laut. Pada letak fisiografis ini terdiri atas 5 bagian. Letak astronomis. Letak astronomis negara Indonesia berada pada 6 derajat 8 menit lintang utara sampai 11 derajat 15 menit lintang selatan dan 95 derajat 45 menit bujur timur sampai 141 derajat 5 menit bujur timur. Letak astronomis ini mengakibatkan Indonesia mengalami iklim tropis yang sangat membawa keuntungan bagi negara Indonesia. Adalah memiliki curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun, sehingga lahan-lahan pertanian sangat bergantung pada curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari sehingga dapat memberikan kesuburan pada lahan pertanian. Dengan demikian, Indonesia memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kedua adalah letak geografis. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang membatasi adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis inilah yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial maupun
maupun ekonomi dan politik. Yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis Indonesia dapat terlihat dari beberapa sudut, yaitu dari sudut formasi geologinya, keadaan batuannya, dan jalur-jalur pegunungannya. Dilihat dari jalur-jalur pegunungannya, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu rangkaian Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Nah, itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif dan sering terjadi gempa. Namun tak hanya itu, Indonesia terdapat banyak bukit-bukit tersier yang kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Yang keempat adalah letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut atau dilihat dari bentuk permukaan bumi. Perbedaan letak geomorfologis sangat mempengaruhi letak negara Indonesia, yaitu 1. Suhu yang berbeda sangat berpengaruh pada jenis tanaman. 2. Menentukan ada tidaknya mineral yang dikandung oleh batuan. 3. Menentukan kepadatan penduduk. Misalnya, tempat-tempat yang morfologi datarannya berbukit atau terjal, kepadatan penduduknya semakin kecil. 4. Perlu memperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun bangunan, jembatan, gedung, dan jalan raya. Yang kelima adalah letak maritim. Letak maritim yaitu letak suatu tempat ditinjau dari keadaan kelautan di sekitarnya. Letak maritim atau letak kelautan Indonesia sangat baik, sebab wilayahnya yang berbentuk kepulauan dikelilingi oleh 3 lautan besar, yaitu bagian timur Indonesia berhadapan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Hindia, dan bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Letak maritim yang demikian tentu saja membawa akibat yang baik bagi Indonesia. Misalnya, adanya usaha atau kegiatan di bidang pelayaran, perikanan, serta pelabuhan di wilayah Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai potensi ekonomi besar untuk dikembangkan dan Indonesia mempunyai posisi penting dalam percaturan politik dunia. Indonesia membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai batas wilayah perairan laut negara Republik Indonesia agar bahaya-bahaya yang mungkin timbul dapat dicegah. Indonesia menganut persetujuan hukum laut internasional yang telah disepakati pada tahun 1982. Berdasarkan kesepakatan tersebut, wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Pertama, batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah suatu batas laut yang ditarik menggunakan garis hayal yang berjarak 12 mil ke arah laut lepas. Garis hayal adalah garis dasar yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung terluar pulau di Indonesia. Yang berikutnya, batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi ataupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Yang berikutnya, batas zona ekonomi eksklusif. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan batas zona ekonomi eksklusif, yaitu wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada zona ini, Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya laut lainnya. Nah, itulah pembahasan tentang letak fisiografis negara Indonesia.
kita membahas tentang letak yang kedua, yaitu letak sosiografis negara Indonesia. Letak sosiografis adalah letak suatu tempat ditinjau dari sosio-kulturalnya, seperti segi ekonomi, segi politis, dan sebagainya. Letak sosiografis terdiri atas dua, letak ekonomis Indonesia dan letak sosiokultural Indonesia. Letak ekonomis Indonesia adalah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Letak ekonomis Indonesia sangat baik, sebab terletak antara benua Asia dan Australia, ditambah dengan beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan, misalnya Kuala Lumpur dan Singapura. Letak sosiokultural Indonesia adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Indonesia secara sosiogeografis kultural terletak di perempatan jalan antara benua Asia dan Australia yang terdiri dari berbagai bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Nah, itulah pembahasan tentang letak posisi strategis Indonesia. Kira-kira apa ya yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia? Silahkan komen ya jawabannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan materi kali ini. Demi untuk membangun channel ini, silahkan subscribe, share, like, and comment. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Semoga kebaikan kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.